skip 1 minggu buat bikin recap. Harusnya udah episode ke-6 ini tuh. Jadi episode 5-nya harusnya minggu kemarin. Tapi karena gua skip, jadinya gua wrap di event 2 minggu kemarin jadi satu. Entah ini bakal dibikin jadi part 1 atau part 1 dan part 2 atau jadi satu episode aja. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Jadi ya keskip lah intinya apapun alasannya. Jadi di episode kali ini gue mau nge-wrap semua eventnya, mau storytelling terkait event-event yang kemarin di 2 minggu kemarin itu. Jadi gue nggak akan ceritain satu-satu, maksudnya day by day, tapi kayaknya apa aja sih yang gue lakukan di 2 minggu terakhir kemarin itu. Salah satu diantaranya itu ada terkait surf, Upwork juga, sama berbudget. Jadi di episode terakhir itu kalau nggak salah ya gue bilang gue mulai banyak kerjaan tuh di Upwork karena sebelumnya cuma 1 jam ya kalau nggak salah gue dapat kerjaan di Upworknya. Jadi ya lumayan ngefek ke finansial untuk ongkos bolak-balik Jakarta. Terus singkat cerita dapat task untuk pengerjaan fitur di projectnya Marco dan Jeron, yang dimana si fitur itu tuh belum selesai sampai sekarang. Seperti yang udah gue bilang di malam kemarin, bahwa minggu ini kemungkinan bakal jadi minggu yang seru. Per hari Senin, gue dapat kontrak CR baru terkait project yang lagi berjalan di surf. Jadi ada beberapa fitur yang emang bakal di revamp, tapi secara kontrak itu masuknya lewat kontrak CR, bukan project baru jadinya, karena ini merupakan salah satu klien yang retain. Jadi secara flow kerja tuh nggak di-define sebagai project baru, tapi jadinya kontrak CR atau maksudnya implementasi fitur baru. Gue juga nggak ngerti kenapa mekanismenya seperti itu. Terus yang kedua, Upwork, seperti yang dimention tadi malam juga, minggu ini ada kerjaan. Secara estimasi harusnya di fitur yang pertama dikerjain di minggu ini tuh ada 8 jam. Jadi secara target 10 jam, ada sisa 2 jam harusnya bisa keisi, karena itu dari satu klien yang masuk. Mudah-mudahan ada klien yang lain pas yang masuk, jadi bisa fulfill 10 jam, mudah-mudahan lebih juga. So ya, itu mungkin untuk recap di awal. Jadi di Eropa tuh, yang gue tahu ya, di Eropa tuh ada beberapa aplikasi untuk nemenin anjing. Jadi kayak misalnya kayak Gojek lagi lah gitu. Jadi ada dog walker sama dog owner, di mana dog owner itu ceritanya nggak punya waktu buat nemenin anjingnya jalan-jalan, jadi dia bayar dog walker. Ada istilahnya dog walker yang nemenin anjing jalan-jalannya itu dalam kurun waktu 1 sampai sekian jam lah. Dan kita juga bisa nitipin gitu si anjing kita ini tuh ke pet sitternya. Jadi ada dog walker, ada pet sitternya gitu, atau dog sitternya juga. Nah, fitur yang gue lagi kerjain ini tuh fitur untuk adoption. Nah, jadi si adoption ini tuh gue baru sampai submit dan listingnya. Jadi ada lagi buat My Dogs Adoption kalau nggak salah. Jadi intinya adoption list dari anjing yang gue punya lah.
Nah itu tuh ada part yang di situnya belum beres gitu. Jadi ya kurang lebih secara fitur si Dock Adoption ini tuh baru sekitar 50%-an. Iya kayaknya 50%, 50-60%-an. Jadi di minggu besok kemungkinan lanjut di fitur itu. Deadline-nya sih hari Rabu. Jadi ya mudah-mudahan beres dan memenuhi total hourly expectation yang gua set gitu, yaitu 10 jam per minggu. Itu terus terkait Track Hero belum ada task, jadi ya we'll see. Gue udah follow up juga ke ke kliennya. Itu juga satu tips yang mungkin bisa lu coba, karena ya itu tadi di Upwork itu tidak banyak ketidakpastian, dimana lu misalnya udah di hiring tapi tasknya nggak ada gitu. Jadi si kontraknya ya stay aktif dan idle aja gitu di lu nya, nggak ada pengerjaan apa-apa. Dimana itu tuh jadinya ngagokin buat opportunity yang mau masuk, kayak ngelihatnya wah dia udah punya project, akhirnya lu nggak dapet, tapi lu juga sebenarnya nggak kerja gitu. Itu juga jadi obstacle buat lu nya, dimana lu harus aktif follow up. Kalau misalnya dia punya kontrak serupa ya, follow up ke kliennya supaya lu juga tetap aktif dapat task. Kalau misalnya emang dirasa klien lu udah nggak butuh lu, better ya di cut aja supaya dapat opportunity yang lain, dan lu juga nggak di PHP-in sama klien lu gitu. Jadi kurang lebih itu sih tipsnya terkait case yang gue dapat. Terus halo. So ya, update per hari Jumat hari ini terkait kerjaan gua masih banyak yang in progress, tapi banyak juga yang udah beres. Salah satunya buat kerjaan yang di serve. Alhamdulillah tadi malam ada yang dirilis di production di 5 menit itu baru CR yang naik terkait fitur baru. Bukan lagi di develop sih, lagi ngantri mungkin ya. Jadi karena CR udah masuk ke production, si fitur yang baru karena masih di development itu masuk ke staging dulu. Nanti dari staging baru masuk ke production. Jadi life cycle-nya standarnya kayak gitu. Jadi problemnya CCR ini tuh di treatment sebagai hotfix untuk ngerubah atau enhance fitur-fitur yang ada. Dan si fitur yang baru ini treatmentnya ya gimana aja sebagai mestinya development fitur, kurang lebih kayak gitu. Terus si Upwork baru satu klien yang ngasih kerjaan, satu lagi gue lagi follow up yang Track Hero. Yang Spanyol udah ngasih kerjaan itu kurang lebih baru jalan 1 jam karena gue kasihkan nulis per budget. Dan terkait budget yang harusnya disubmit ke Play Store juga, itu gue ada update, tapi mungkin nanti gue update di akhir-akhir kali ya, biar lebih jelas. Dan ya mungkin kurang lebih itu, nanti gue update lagi. Jadi di 2 minggu kemarin itu ada fitur yang kita rilis, sama ada beberapa change request yang kita rilis juga. Ini alhamdulillah kliennya retain dari tahun lalu, dan kita bisa dibilang reguler lah, dapat task setiap bulan, bahkan tiap 2 minggu. Jadi ini tuh kita udah masuk ke CR lagi. Jadi ada CR kita dibikin PES gitulah. Jadi ada PS1, PS2, dimana itu harus kita kerjain di bulan ini, di bulan Februari harus rampung, kita usahakan. Yang dimana si CR ini tuh jatuhnya sebenarnya kalau menurut gue sih fitur baru atau revamp masuknya. Cuman ya yang sempat gue jelasin dari kliennya, emang secara kontrak mintanya CR, jadi ya kita kerjain sebagai CR. Jadinya hotfix kalau CR tuh biasanya.
kita udah dapat task lagi, alhamdulillah. Dan yang kemarin juga udah rampung untuk pengerjaan kontrak fitur. Kemarin ada pengerjaan kontrak fitur juga, dan ada beberapa syarat itu juga udah rampung, udah dirilis. Jadi mudah-mudahan terus panjang ya sama klien ini, lumayan buat cash flow. Terus terkait berbudget juga, so far berbudget secara progres oke. Per hari ini jadinya disubmit karena yaitu tadi yang di episode sebelum-sebelumnya kan ada common fitur basic atau fitur yang common itu harus udah dimiliki sama apps tapi belum ke develop, dan itu udah develop hari ini kita publish dengan minimum viable produknya. Kita juga udah set set timeline untuk pengerjaan fitur-fitur yang barunya atau pelengkapnya, karena ya kita baru ala kadarnya aja ya. Dimana sebenarnya ya itu yang pernah gue jelasin, banyak aplikasi-aplikasi serupa, dan kita mencoba nge-develop produk sendiri, karena biasanya kita ngerjain produk orang, jadi secara ideation dan lain-lain kita handle sendiri. Dan gue mention juga di 2 episode kemarin atau beberapa episode kemarin itu kita ngebikin tim produk, dan ya kita mulai develop di situ juga. Terus mungkin yang gue pengen share itu adalah, kita kan punya tim produk, terus ada beberapa ide produk itu dari gue. Karena masih ada satu apps itu masih ide, jadi gue bakal spill karena udah ada yang mulai ngerjain dan ada yang udah mulai nge-publish. Jadi memang secara ide itu murah ya, yang mahal itu dieksekusi. Jadi balik lagi, gue mau tekanin, ide itu murah, yang mahal itu eksekusi. Jadi gue punya ide bikin aplikasi